Kasubagnya ada 3 ya, sambil mengamalkan ada Bu Ririn, Bu Nur, dan Pak Budi. Adik-adik mahasiswa dari BEM, mana BEM? Wah, Akil hadir di sini. Paras, kemudian Sukma, gitu ya. Ada di sini 3 angkatan kita sudah punya BEM, kemudian juga dari Sapras, gitu ya. Kemudian dosennya ini mana ini dosennya yang dirayakan ini malah nggak ada, dan adik-adik mahasiswa semuanya yang saya sayangi. Alhamdulillah pada pagi menjelang siang ini kita bisa berkumpul di lantai 10 ya, ruang sidang ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, di mana pada yang membawa kita dari jalan kegelapan dan jalan yang terang benderang. Bapak Ibu yang saya hormati, para pimpinan tenaga pendidikan, dosen dan mahasiswa, alhamdulillah di tahun ini ya harusnya itu kemarin FTMM itu dalam tanda kutip dilahirkan, gitu ya, 1 Mei. Jadi saya mau nyampe sedikit, gitu ya, apa yang mau saya sampaikan. Jadi saya mau flash balik dulu. Ini biar tahu kenapa BEM-nya 3, kenapa KPS-nya itu dari berbagai dosennya dari berbagai fakultas, termasuk juga pimpinannya. Jadi FTMM itu pertama kali itu didirikan dengan nama STMM, Sekolah Teknologi Maju dan Multidisiplin. Harapannya karena Pak Rektor kita mungkin S2-nya dari ITB ya, seperti Sekolah Bisnis di ITB, ini akan menjadi semacam fakultas atau sekolah yang bisa mandiri, baik secara keuangan, secara prestasi dan seterusnya, yang mewarnai, yang berbeda dengan fakultas-fakultas yang lainnya. Itu diluncurkan 10 November tahun 2019 saat dia sedang kali sekunder ya, hitung kalau 2019 itu berapa. Kemudian STMM waktu itu kan harus menerima mahasiswa, tidak sekedar mendirikan yang namanya sekolah atau fakultas. Karena harus menerima mahasiswa saat ini ya, seperti saat ini UTBK atau SBMPTN dan seterusnya, itu harus ada pimpinannya, harus ada struktur siapa nanti yang mengelola mahasiswa. Akhirnya ditunjuk lah. Jadi saya ini merupakan dekan yang ditunjuk, tidak melewati tahapan macam-macam, hanya melewati perintah rektor. Waktu awalnya saya dipanggil, saya ingat betul tanggal 29 atau 29 April, harinya hari Jumat, hari apa lupa saya, hari Kamis atau hari apa gitu. Dan saya lihat lagi tahun 2020 itu, saya, Bu Nima, kemudian ada Pak Zaidan. Pak Imran ini saya malah tidak tahu. Terus terang. Ya cuma waktu kenal duduk sama Pak Zaidan gitu, sama Bu Nima, saya tanya Pak Zaidan kenapa duduk di sini gitu, ngapain, dipanggil siapa? Saya juga dipanggil siapa. Ternyata hari itu kita ditunjuk oleh Pak Rektor sebagai pimpinan di STMM waktu itu ya. Jadi ditunjuk langsung. Karena itu sudah tanggal akhir April, maka Pak Rektor menyampaikan ya pernya 1 Mei saja gitu. Jangan per itu, sehingga secara resmi SK kita sebagai dekan dan wakil dekan itu 1 Mei 2020. Itu kira-kira ceritanya seperti itu. Kemudian di tengah perjalanan mungkin ada beberapa bulan itu Pak Zaidan karena ditugaskan di tempat lain, alhamdulillah kita diberikan wakil dekan 3 yang sudah pengalaman
Prof Ratna, jadi saya sangat senang sekali karena sebagai fakultas yang baru tentu saya membutuhkan orang-orang yang berpengalaman untuk bisa memimpin STMM waktu itu. Sebelumnya saya ini juga menjabat sebagai wakil dekan 2 di Fakultas Farmasi. Jadi saya double jabatan itu sampai November ya. Jadi mulai Mei sampai November itu saya sebagai wakil dekan 2 Fakultas Farmasi sekaligus sebagai dekan di STMM waktu itu. Bayangkan habis rapat wakil dekan kemudian berperan sebagai dekan gitu ya. Itu membutuhkan energi tersendiri dan kemampuan untuk mengelola sendiri. Karena kalau waktu itu presentasinya farmasi lebih jelek daripada STMM, saya ditegur sama dekannya farmasi. Loh kalau farmasi gaya singkapi penisa, kan repot saya. Nanti sisi sebagai wakil dekan, itu sisi sebagai dekan harus menunjukkan yang terbaik. Saya hanya di waktu itu, kalau saya betul-betul saya tidak tahu sebagai dekan. Sehingga waktu saya menjadi wakil dekan bulan-bulan April, bulan Maret itu saya diminta untuk membangun ruangan yang akan diperuntukkan untuk STMM ini. Ya, nanti Mas Andre nanti tolong ditampilkan. Jadi ruangan kita itu hanya sedikit waktu itu. Pikiran saya karena STMM dulu itu program studi gitu ya, atau departemen, sehingga saya waktu di perintah Pak Rektor hanya saya berikan ruangan itu satu ruangan kecil dan satu ruangan untuk admin yang kecil. Kalau tahu saya jadi dekan, besarkan seperti dekannya Fakultas Farmasi. Masalahnya saya tidak tahu jadi kecil, gitu ya. Kira-kira seperti itu, sehingga nanti saya minta perwakilan dari Dikdan ya untuk menerima potongan kupon itu, karena pertama kali saya itu hanya diberikan 2 tenaga pendidikan, yaitu Bu Nancy dan Mbak Moti. Itu ceritanya. Kemudian saya minta Pak Budi sama Mas Dian ini juga pegawainya farmasi yang ikut kita. Jadi yang betul-betul baru tenaga STMM itu adalah Bu Nancy dan Bu Moti atau Mbak Moti. Ya, kemudian ada Mas Akbar, dan ada Mbak Mirna dan seterusnya. Ya, dia tahu Anda sejarahnya seperti itu. Kemudian kita menerima mahasiswa, alhamdulillah Mas Akil dan teman-teman itu sebagai cikal bakal gitu ya di STMM. Waktu itu tahun pertama, bagaimana ini Bu Nima? Apakah dibentuk BEM dan seterusnya? Loh, baru sekali kok ada BEM. Nanti yang jadi ketuanya ya itu, yang jadi anggotanya itu, yang sering gitu. Ya sudah, jangan dulu Bu Nima. Makanya Mas Akil dan Mas Sapardi kalau waktu itu ya. Sapardi itu sebagai tidak tahu koordinator atau apa, sifatnya seperti itu. Itu ceritanya. Baru di tahun kedua ya Mas Akil itu silahkan membentuk BEM-nya dulu. Tidak bentuk hima, jangan dulu, bertahap. Nanti masa ini antara pengurus hima dan pengurus BEM itu jadi satu. Ya, itulah cerita sedikit bertahap perkembangan STMM mulai berdiri, kemudian kenapa pindah ke sini? Ya, saya mau cerita ini supaya nanti siapapun yang mau melanjutkan ini punya cerita ini ya, yang bisa dilanjutkan. Jadi ini adalah strategi saya untuk bisa pindah ke gedung ini. Terus terang gedung Nanija Zaman ini Pak Budi mungkin tahu ceritanya bersama saya ya. Yang menyelesaikan itu saya ya, mulai tidak jadi sampai jadi. Tuh, kemudian Pak Rektor minta aku gak enak gedung mana sih podo tapi lebih murah ya gedung ini. Karena saya melihat kita sudah punya mahasiswa waktu itu, terus kemudian saya punya KPS-nya ini ya alhamdulillah bisa itu mau gitu ya. Bu Diran ini sudah belakangan ini, yang lama KPS itu Bu Sari sama Bu Dini ya. Kemudian Bu Chandra itu akhir Bu Chandra harus mau, saya nggak bisa, pokoknya harus mau. Siapa lagi gitu ya, nggak ada.
Ya, jadi ceritanya panjang, termasuk Bu Lili. Saya tidak bisa, wis belajar saja. Nanti lama-lama bisa. Saya juga tidak bisa, lama-lama juga bisa. Ya, terakhir Bu Rantini ini perjuangan yang luar biasa. Ya, saya tanya ibunya, kenapa namanya Dwi, tapi kan Bu Rantini itu tidak punya saudara gitu. Kalau saya kan Dwi, anak kedua gitu. Jadi saya tanya Dwi tapi bukan anak kedua gitu. Ya. Jadi kenapa kita pindah ke sini? Waktu itu, mohon maaf ini, saya pras mungkin dari tahu juga. Pak Madian itu kena COVID, Pak. Masuk rumah sakit. Kemudian gedung ini sudah selesai ya Pak Budi. Sudah selesai. Nah, gedung itu supaya masa pemeliharaannya itu masih bisa kita pakai, itu kan harus digunakan. Saya minta izin ke Pak Rektor, Pak saya mau menempati itu karena supaya saya tahu, belajar dari gedung nanti zaman, gedung itu kalau tidak ditempati kita nggak tahu ada kerusakan di mana, ada kebocoran di mana, liftnya sudah berfungsi atau tidak. Nah, karena Pak Rektor sudah mengizinkan, tapi Pak Warik SD-nya waktu itu kena COVID. Kemudian saya pindah ke sini dengan satu meja atau dua meja di sini ya Pak Budi, di tempat ini. Pokoknya saya harus jalan di sini, harus mandiri di sini. Karena saya punya KPS, ya, punya kader, tentu saya harus tidak boleh ada di bayang-bayangnya farmasi betul saya farmasi. Alhamdulillah setelah Pak Warik SD itu sembuh, saya kembali sama Pak Warik SD. Tapi alhamdulillah juga Pak Rektornya nggak sampai BMH terus. Ya itulah kenapa kita harus pindah ke sini, karena kita semakin hari semakin banyak mahasiswanya itu harus punya hobi sendiri. Ya, itu kira-kira perjalanan FTMM di 4 tahun sampai saat ini. Di tahun pertama tentu kita tidak merayakan ulang tahun kita. Saya tidak tahu Mas Tata masih ingat tidak, tahun pertama ini kita itu merayakan atau tidak. Setahu saya ada yang tahu enggak? Karena waktu itu masih COVID itu masih begitu luar biasa ya. Kemudian baru tahun kedua kita mengadakan kecil-kecilan gitu ya, terbatas. Ya, kemudian tahun kemarin kita sudah mulai mengundang mahasiswa. Dan alhamdulillah tahun ini meskipun kita tidak bisa besar-besaran karena ini bertepatan juga dengan UTBK, kita bisa melibatkan semua stakeholder. Jadi Bapak Ibu pimpinan, ya, kemudian pimpinan pendik, ya, kemudian mahasiswa sudah lengkap. Alhamdulillah kita bisa merayakan ulang tahun kita yang keempat ini. Dan sebenarnya belum ya keempat, tapi secara masa pembelajaran yang Bu5 kita belum genap 4 tahun. Alhamdulillah kita bisa meluluskan mahasiswa saya dengan prestasi yang luar biasa. Bapak Ibu yang saya hormati, yang kedua saya menjelaskan kenapa kita memilih tagline kolaborasi prestasi ya FTMM untuk negeri. Ya, kolaborasi itu tidak boleh dihilangkan siapapun nanti yang meneruskan ini, karena FTMM itu didirikan memang untuk menyatukan semuanya. Ya, jadi asbabul nuzulnya kenapa kita butuh fakultas teknik, kemudian dari bermacam-macam, karena dari UNER itu kurang pilahnya itu kurang satu gitu masalah engineering. Jadi farmasi, FST, kemudian kedokteran itu kalau mau ada karya gitu mentok, karena yang mengimplementasikan itu kurang, selalu bekerjasama dengan ITS, selalu bekerjasama dengan pihak lainnya. Harapannya ke depan itu ide-ide dari fakultas-fakultas lain yang diimplementasikan dan dikolaborasikan dengan FTMM, sehingga kolaborasi itu tetap menjadi kata kunci. Dan kenapa prestasi? Karena di tahun ini alhamdulillah prestasi kita di tahun kemarin, di tahun ini di bidang riset, ya, di bidang internasionalisasi
saya kira tidak hanya di RTMM tapi sudah bisa memberikan warna di tingkat universitas maupun di tingkat dunia. Aplaus untuk kita semuanya, terutama di bidang riset dan internasionalisasi. Ya, saya berharap prestasi mahasiswa yang kemarin itu sudah juga luar biasa, ini semakin ditingkatkan karena sekarang hibahnya sudah lengkap dan Mas Angger sudah memberikan fondasi yang bagus sekali buat BEM-nya, sehingga karya-karya mari kita tunjukkan. Pak Tata, Pak Fajar di timnas ini, alhamdulillah kita masuk 2 besar ya setelah saudara tua kita FST. Jadi ada 9 proposal yang didanai oleh kementerian. Selamat juga buat mahasiswa. Jadi karena kita sudah bisa memberikan prestasi, maka tagline di ulang tahun ini adalah kolaborasi dan prestasi. Dan alhamdulillah dosen-dosen kita juga punya karya yang luar biasa dengan adanya dana padanan atau matching fund mulai Pak Prisma, Pak Agus, mudah-mudahan ini Pak Rofik di tahun ketiga ini bisa memberikan hasil yang lebih baik lagi. Yang terakhir adalah harapan saya. Ya, harapan saya tentu yang pertama buat mahasiswa, karena Anda sudah, kalau dilihat itu kan secara struktur organisasi Anda sudah lengkap. Kemarin kita sudah membicarakan masalah pendanaan dan seterusnya. Saya juga berharap nanti kalau workshop atau bengkel Anda sudah selesai di tahun ini, artinya semua perangkat untuk mahasiswa itu sudah lengkap. Silakan Anda berprestasi, silakan Anda berkolaborasi, silakan Anda berinovasi dengan adanya fasilitas-fasilitas yang ada. Ya, saya berharap banyak mahasiswa RTMM ini bisa mewarnai, kalau bisa yang memberikan keunggulan gitu ya, mensupport UNER supaya menjadi lebih baik lagi. Yang kedua, dengan trendingnya ini juga harus berkembang terus. Saya berharap trending yang muda ini harus terus belajar dan harus punya jiwa memiliki gitu ya, bahwa RTMM ini adalah rumahnya, bahwa mahasiswa itu adalah teman dan anaknya, sehingga kerjasama yang baik antara tenaga pendidikan, karena ini fakultas teknik ya, tentu dinamikanya jauh lebih banyak dibandingkan fakultas-fakultas yang lebih seragam. Ini ada 5 prodi dengan model dan tipe yang berbeda-beda, termasuk dosennya, termasuk mahasiswanya itu. Kalau RM itu kuat di riset dan seterusnya gitu ya, dosennya. Mahasiswanya yang robotika sama TE itu kan luar biasa juga karyanya. Jadi kalau bisa dikolaborasikan, saya berharap tenaga kependidikan bisa mensupport, termasuk nanti tenaga kependidikan bisa mensupport kegiatan-kegiatan internasionalisasi, kegiatan-kegiatan prestasi dari adik-adik semuanya. Yang tentu yang ketiga, untuk pimpinan saya ucapkan terima kasih banyak ya, Prof. Ratna sudah begitu luar biasa karena pengalamannya bisa membawa arah gitu ya, buat teman-teman dosen itu bisa berkarya lebih baik dan bisa mensupport itu Universitas Airlangga di bidang 3, khususnya di bidang riset dan internasionalisasi. Nah, bidang 1 masih ada beberapa PR, mohon bantuan dari Bapak Ibu KPS, kemudian dosen untuk bisa menyelesaikan tugas yang bidang 1 harus selesaikan. Kita karena sudah 1 siklus, berharap nanti belajar dari kemarin adanya penyesuaian di sistem pembelajaran. Itu mohon di tahun ini menjadi prioritas yang kita harus lakukan. Yang terakhir tentu harapan saya buat dosen. Nah, kenapa saya taruh dosennya itu di terakhir, gitu kan? Saya mau ngomong lebih banyak, gitu kan? Ya, jadi dosen yang pertama, ya, batch pertama itu Pak Tata. Pak Tata, saya ingat Bu Prastika, gitu ya.
batch terakhir itu, nah ini tidak adil sebenarnya. Yang 3 kemarin dari TI ya, itu batch terakhir ya. Jadi setelah Pak Tahta, saya tidak tahu perjalanan berikutnya Pak Tahta dulu siapa yang rekrut, siapa yang ngadu, pokoknya tahu-tahu datang ke tempat saya gitu aja. Ya, yang dulu versi atau siapa, pokoknya waktu pindah, saya masih ada 2, mau menempatkan di sana gitu. Nah, ada 10 atau berapa orang gitu ya, yang terpapar kalau nggak salah. Dan itu, nggak tahu Bu Enda itu kan pertama atau enggak. Bu Amila kalau tidak salah tes pertama, ya. Kemudian ada Bu Chandra, Bu Lili, kemudian ada Pak Aldo, ya, kemudian ada macam-macam ini. Saya berharap, ya, masa depan FTMM ini di pundak Bapak Ibu semuanya. Saya sudah ngomong banyak dengan Mas Akil, Mas Faras, kemudian Sukma, Rozi, gitu. Dan mereka sudah menyampaikan bahwa mahasiswa sudah sepenuh hati jiwanya itu adalah FTMM. Nah sekarang itu saya tentukan dosennya, apakah Anda semuanya itu jiwanya sudah di FTMM? Ya, nanti mahasiswa bisa ngetes, dosennya bisa tidak nyanyi Dinda Erlangga? Ya. Untung bukan saya kasih materi pembekalan tugas. Nanti saya minggu depan, 2 minggu lagi ya, tanggal 13 saya diminta untuk pratugas. Saya tanya, ternyata tidak ada dosen FTMM gitu. Kalau ada, pasti saya akan suruh nyanyi Dinda Erlangga dulu gitu. Biar di dadanya itu ada Universitas Erlangga. Saya tahu Anda itu alumninya dari banyak perguruan tinggi ya, mungkin ada yang di luar negeri, yang di mana, tapi bagaimanapun Anda semuanya itu sudah di sini. Saya ini juga S2, S3 di ITB, jadi saya lama di ITB daripada di sini. Tapi karena saya sudah menyatakan bahwa diri saya adalah bagian dari Universitas Erlangga, maka ya inilah yang, karena saya makan saya, minum saya, anak saya, istri saya itu dibiayai dari Universitas Erlangga. Jangan sampai, ini ibaratnya ya pepatah, jangan sampai Anda itu meludah di piring Anda sendiri. Paham yang saya maksud? Anda mengecam-ngecam Munir, tapi hidup Anda, makan Anda, istri Anda, anak Anda semuanya itu dari Universitas Erlangga. Camkan itu, ya. Dan nanti berkembang atau tidaknya FTMM ke depan itu yang ada di pundak Bapak Ibu semuanya. FTMM ini bukan rumah orang lain yang Anda itu sebagai tamu di sini. Jadi kenapa dosennya saya tarik terakhir? Karena saya yakin mahasiswanya sudah ini anggap rumahnya kan gitu. Apalagi kalau ada bengkel, mesti tidak pulang-pulang. Gitu. Dan sekarang dosennya. Ya, coba nanti kalau ada mahasiswa mau bimbingan, dosennya nggak mau, terus mau ngadep saya terus gitu, mau ngadep orang pernah, mau ngadep Bunima. Ya ini adalah rumah Anda sendiri. Artinya kita terutama di manajemen pimpinan itu kan dalam rangka untuk memberikan arahan, tuntunan ke Anda semuanya. Inilah yang namanya birokrasi pendidikan. Birokrasi itu yang aturan. Kita sudah berusaha maksimal dari sisi kepegawaian. Ya alhamdulillah saya dapat Bu Rin ini yang banyak membantu karena tahu betul di bidang sumber daya manusia. Coba bandingkan dengan lainnya. Mana ada 4 tahun lektor kepala 400. Saya baca di Instagram ada yang naik rektor dan rektor saja dan asisten ahli itu dibuat selamat gitu ya, yang tinggi gitu, selamat atas didapatkannya jabatan asisten ahli dan rektor gitu. Universitas apa? Ada lagi di Jawa Tengah itu Universitas Muhammadiyah Jawa Tengah, Solo itu apa Surakarta ya. Rektor kepala itu seperti guru besar Prof, diterima akan diramaikan. Lalu di sini
baru berapa tahun sudah lektor gitu. Ini nanti sebentar lagi sertifikasi dosen gitu ya, semuanya nanti lektor kepala, gitu kan? Bayangkan dalam waktu segitu. Kemudian ada riset kurang apa, Prof. itu membimbingnya sehingga tahun pertama sudah dapat masimpan, ya tahun kedua masimpan lagi, tahun ketiga yang nggak ada riset sudah diberikan riset dan seterusnya, ada insentif publikasi dan seterusnya. Jadi mohon kita semuanya ini adalah coaching gitu ya. Jadi ya nanti masa depan FTMM itu di Anda semua. Ya tanggung jawabnya, ibaratnya adik-adik mahasiswa semua, anak-anak kita ini semuanya itu tergantung dari Anda semua. Saya mohon dan saya berharap kita semua pernah muda, kita semuanya pernah merasakan apa yang Anda rasakan. Tetapi kalau kita sudah memilih profesi dosen, ada sesuatu itu yang berbeda. Kita tidak hanya datang jam 7, pulang jam 2 atau jam 3, tetapi ada sesuatu yang harus betul-betul ada di dalam jiwa kita, bahwa kita adalah agen-agen yang ditugaskan untuk mendidik anak-anak bangsa ini mencapai cita-citanya. Itu adalah kebanggaan yang tidak didapatkan oleh profesi yang lain. Oleh karena itu, sekali lagi saya berharap di usia yang keempat tahun ini dosen-dosen sudah mulai menyiapkan diri sebagai tuan rumah, sebagai yang punya rumah, sehingga kita semuanya yang ditugaskan di sini akan dengan senang hati, dengan lega hati pada saat tahun 2025 tahun depan, jika ada perubahan di tingkat pimpinan, tentu di tingkat fakultas ada perubahan. Saya berharap dosen-dosen sudah mulai masuk di ranah pimpinan. Apa sih arti pimpinan? Ya nggak panjang, makanya dosennya nggak panjang. Mohon maaf ya, ada di mahasiswa. Apa sih artinya pimpinan? Kalau jadi pimpinan, artinya kita harus meluangkan waktu kita untuk tidak mengurusi diri sendiri, untuk mengurusi orang lain. Itu intinya. Anda bisa belajar ya, jadi Bu Sari ini sudah luar biasa mentoringnya. Beliaunya ini senior saya di Fakultas Farmasi. Jadi kalau kita sudah jadi pimpinan, mesti kita akan banyak mengurusi orang lain, tidak hanya mengurusi diri sendiri. Itu intinya. Dan mau tidak mau, suka tidak suka, nanti Anda harus ada yang pada posisi itu, kan gitu. Itu yang saya berharap banyak dari Anda semuanya, Bapak Ibu dosen, karena kita sudah diberikan amanah untuk oleh orang tua mahasiswa untuk menjadikan mereka mencapai cita-citanya. Makanya mohon mulai belajar di 1 tahun ini. Kita PH Manajemen akan berusaha semaksimal mungkin, baik itu melengkapi sarana prasarana ya, termasuk Bu Nima bidang 1 akan mengarahkan di redesign kurikulum dan seterusnya ya. Prof. Ratna juga nanti roadmap internasionalisasi, roadmap masalah riset itu akan dibereskan semuanya. Kita berharap di tahun 2025 kalau ada pergantian itu, ya itu adalah wilayah Anda, itu adalah bagian Anda untuk nanti mulai mengurusi teman-temannya. Mau tidak mau, suka tidak suka, itu harus Anda lakukan. Saya ingat betul waktu saya jadi dosen muda seperti Anda, kalau saya diundang acara gini, saya itu dulu, ngapain saya itu harus hadir. Saya ingat betul kata-kata itu. Wakil Dekan 2 saya waktu itu, monggo Mas. Wakil Dekan 2 waktu itu, ya. Dwi, kamu nanti suatu saat apa tidak akan jadi pimpinan itu. Saya ingat betul di situ, di apa namanya, hal itu yang disampaikan namanya Bu Junior ya dulu. Saya ingat betul. Saya kalau gini, Bu ngapain, saya ini kan dosen muda,
saya ini kan datang nggak datang itu tidak berpengaruh gitu. Begitu juga waktu mamanya ada guru besar apa gitu, saya selalu ikut gitu ya. Ya belajar dari senior-senior, apapun itu saya kerjakan karena oh ternyata suatu saat saya bisa melakukan hal itu. Itu ya Bapak Ibu, saya berharap Bapak Ibu dosen, karena sekali lagi kita diamanahi mahasiswa-mahasiswa ini oleh orang tua untuk mereka bisa mencapai cita-cita yang diharapkan, dan kita merupakan bagian dari UNER, sehingga kolaborasi dan prestasi kita di tubuh Universitas Erlangga untuk tahun-tahun berikutnya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, dan sekali lagi saya mengucapkan terima kasih banyak atas jeripaya kontribusi gitu ya para pimpinan semuanya, Prof. Rena, Prof. Nima, Bu Yanti, Bu Jini, Pak Joko, Bu Sari senior saya gitu ya, kemudian Bu Dirantini, Bu Chandra ya, seperti KPS. Sampai saat ini karena saya masih dekan, saya mengucapkan permohonan maaf gitu ya apabila selama memimpin mahasiswa semuanya, dosen dan teknik ini ada kekurangan-kekurangan. Ya, tidak akan, saya yakin saya bukan orang yang sempurna, tetapi saya berusaha untuk memberikan yang terbaik untuk FTMM ini. Dan mudah-mudahan di usia kalau 4 tahun ini mau play group gitu ya, mau play group, ya kita menjadi apa namanya anak-anak muda gitu ya, anak-anak muda yang tidak hanya belajar mulai merangkak dan berjalan, kalau bisa kita berlari, karena memang kita sudah disiapkan dengan luar biasa di FTMM ini. Ya, itu mungkin yang saya sampaikan. Selamat memperingati hari jadi ke-4 FTMM. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala meridhoi kita semuanya, meridhoi FTMM ini untuk menjadi fakultas yang bermanfaat buat UNER, buat bangsa dan negara. Itu yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan berikutnya akan disampaikan oleh perwakilan dosen FTMM, Bapak Tahta Aprila SSI MSc PhD. Kepada Bapak Tahta dipersilakan. Selamat siang Bapak Ibu jajaran pimpinan dekanat FTMM, Prof. Dwi, Prof. Ratna, Prof. Maaf, saya di depan biasanya memang agak ngeblank begitu. Prof. Nima, jajaran pimpinan departemen, Bu Yanti, Pak Joko, jajaran pimpinan Prodi, Bu Sari, Bu Lili, Bu Chandra, Bu Dwi, Bu Dini, mohon maaf Ibu. Seharusnya Bu Dini dulu. Bu Dini ada di depan. Terus teman-teman dosen yang tercinta, terus juga selamat pagi jajaran pimpinan Tendik, Pak Budi, Bu Nur, Bu Leni, Bu Nurina juga selamat, terima kasih atas kesempatan yang diberikan, dan juga terakhir mungkin untuk mahasiswa yang sudah bersedia hadir. Mungkin kalau ruangannya lebih besar, mungkin di sini kita bisa ini ya, dulu mahasiswa. Tapi karena memang ruangannya kecil, mungkin lain kali aja Prof nanti biar apa ya begitu. Oke, sekali lagi saya ucapkan terima kasih pertama Prof Dwi yang telah memberikan kesempatan untuk saya bisa memberikan sepatah dua kata, mungkin lebih dari dua kata
sambutan ya, istilahnya bercerita terkait dengan apa yang sudah saya rasakan di FTMM. Jadi dulu sebenarnya saya sama Bu Tika, Pak Gun, ya, Her itu dan beberapa dosen yang lain itu katanya Prof Warek 2 dulu waktu itu direkrut untuk menjadi pasukannya Pak Rektor katanya seperti itu. Jadi pasukan dosen publikasi katanya untuk mempercepat publikasi yang ada di UNER begitu ya. Dan kebetulan karena bidang saya fisika material dan saya ditempatkan di FST waktu itu. Dan seminggu 2 minggu masuk dan terus diminta waktu itu sama Prof dekan FST waktu itu untuk ikut serta untuk membuat fakultas baru begitu waktu itu. Profin Darmanto kan. Jadi meskipun saya sudah disediakan kantor oleh Prof Yasin di FST, tapi setiap harinya saya, Bu Tika, Pak Gun, ya, Mas Her itu seringkali di rektorat ya, untuk membuat rancangan. Yang dulu awalnya 3 ya. Dulu itu ada RN, ada PRKP sama PSD begitu. Jadi ikut rancangan di sana gitu. Dan setelah itu dipindah dari fisika ke RN. Dan jujur sebenarnya saya kurang karena memang dulu sebenarnya saya tidak niat untuk jadi dosen sebenarnya, dan saya pengennya berkarir di luar negeri begitu ya. Dan saya ingat waktu itu Profesor Ritawan bilang cepat pulang ke Indonesia dan jadi big guy. Jadi orang yang bisa memperbaiki sistem di Indonesia seperti itu. Dan juga pas waktu ke Jerman waktu itu juga kebetulan namanya Hau ya, Prof Hau itu orang Indonesia yang sudah lama di Belanda. Beliau juga bilang ke saya begitu untuk cepat pulang ke Indonesia untuk memperbaiki sistem yang ada di Indonesia seperti itu. Termasuk ketika saya di postdoc di Jepang waktu itu juga bilang become a big guy, jadi pesannya gitu. Dan dalam tanda kutip untuk memperbaiki sistem yang ada di Indonesia, memperbaiki dalam artian mencoba untuk memperbaiki. Gitu. Meskipun sebenarnya untuk memperbaiki sistem itu tidak mungkin saya bisa lakukan, tapi setidaknya sedikit demi sedikit dengan menjadi dosen bisa mencekoki mahasiswa ya. Dan saya kali bilang itu untuk ya kalian adalah agen perubahan yang nanti bisa merubah Indonesia bisa lebih baik lagi. Dan sampai saat ini masih terngiang ya, itu untuk ya bagaimana caranya untuk merubah, at least membuat mahasiswa itu bisa lebih memiliki jiwa Indonesia yang bisa merubah Indonesia yang lebih baik lagi gitu. Itu ceritanya. Jadi kembali lagi ke UNER, dan di situ sebenarnya untuk bisa merubah Indonesia sendiri ya tidak bisa begitu ya. Jadi dan kebetulan di UNER sendiri, di FTMM sendiri saya juga tidak yakin apakah fakultas ini dulu akan berjalan baik, dan ternyata memang berjalan dengan cepat gitu, dan terbukti dari beberapa survei gitu kan, dan kita juara 5 tertinggi di Indonesia ya Prof ya, untuk fakultas engineering gitu ya. Dan itu hal yang cukup membanggakan karena kalau dibandingkan dengan fakultas yang lain yang ada di UB, misalnya ada di UM atau yang lain, kita tuh benar-benar berlari dengan cepat gitu, dan kita menyalip mereka gitu. Jadi sangat luar biasa FTMM untuk bisa memberikan kontribusi pada Indonesia seperti itu. Dan saya melihat kenapa demikian, karena di sini ada kolaborasi antara dosen yang senior dan dosen yang muda gitu. Dan kolaborasi itu yang mungkin bisa membawa FTMM itu sampai berjalan, bukan hanya berjalan tapi berlari dengan cepat begitu. Dan mungkin untuk dosen-dosen muda, mungkin kita masih muda Prof, tapi itu yang menjadi kelebihan sebenarnya menurut saya. Misal kayak kemarin Prof bilang, Mas ini kita di target emas oleh Pak Rektor, begitu kan PKM begitu kan. Terus ya itu, jadi kami mencoba koordinasi begitu, akhirnya alhamdulillah PKM jumlahnya banyak begitu kan. Jadi alhamdulillah dengan koordinasi, karena kita dosen-dosen muda jadi sangat semangat sekali begitu kan. Dan dibantu juga oleh dekanat dan pimpinan yang lain untuk bisa ya seperti yang Claudia telah dikatakan, saya masih 4 tahun tapi saya sudah 3D gitu. Sudah 3D dan sudah lektor begitu kan. Jadi itu sangat
mengesankan gitu kalau dibandingkan dengan fakultas yang lain. Dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih pada Bapak Ibu jajaran yang telah membantu kami dosen-dosen muda yang butuh bimbingan terus untuk bisa tidak hanya berjalan tapi juga berlari. Begitu. Apa lagi yang mungkin perlu saya sampaikan? Mungkin harapan kedepannya lagi, harapan kedepannya apa ya Pak? Saya juga kurang Pak. Oke, mungkin untuk harapan kedepannya, saya kira tantangan ke depan ini akan lebih menantang lagi karena teknologi semakin berkembang dan juga kita harus bersiap untuk menghadapi itu. Dan saya kira kerjasama antara dosen harus tetap berjalan begitu, karena kayak kemarin misal ada tamu dan kita bingung tinggal ngomong begitu kan, datang semua gitu. Nah, saya pengen tetap kayak gitu gitu. Jadi kalau katanya pepatah itu berat sama dipikul, ringan sama dijinjing begitu ya. Jadi kita sama-sama satu level dan terus membantu satu sama lain begitu, agar fakultas ini bisa berlari gitu, tidak hanya berjalan. Mungkin cukup itu saja yang bisa saya sampaikan terkait dengan at least unek-unek yang apa yang saya mau sampaikan ketika disertasi keempat ini. Dan mungkin terakhir saya ucapkan selamat sekali lagi untuk FTMN yang sudah umur keempat. Umurnya sama kayak anak saya yang keempat, jadi anak saya sudah berlari, sudah lucu-lucunya ya pastinya ya. Jadi sekarang FTMN sudah masuk ke umur yang lagi lucu-lucunya. Dan saya harap tapi biasanya di umur yang keempat itu tergantung ya. Kalau misal apa yang masuk ke dalam anak yang umur 4 itu bagus, pastinya nanti kelak kalau dewasa dia akan juga bagus. Nah, dan saya berharap untuk Bapak Ibu senior terutama untuk bisa membantu kami begitu kan, memberikan insight, dan sehingga nanti ketika kita dewasa kita benar-benar menjadi orang, kita benar-benar menjadi fakultas yang sangat kuat gitu. Dalam artian kita tidak hanya berlari tapi ya kokoh begitu, meskipun nantinya kita diterjang oleh badai lah istilahnya ya, tapi kita tetap saja bisa berlari. Nah, jadi esensi Umurikan Kita mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya ucapkan mohon maaf, dan sekali lagi terima kasih untuk jajaran pimpinan, Bapak Ibu senior yang sudah memberikan banyak sekali pengalaman ya, ilmunya juga kepada kami sehingga kami bisa menjadi dosen seperti sekarang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan berikutnya dari perwakilan tenaga kependidikan kepada Ibu Dwi Sulistiarini, SH, dipersilakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah siang ini kita diberikan kesehatan sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini, pada Disnatalis FTM yang keempat, bisa bertemu dalam suasana yang bahagia. Bapak Ibu yang terhormat, Pak Dekan, Prof. Retna, Buat 3, Buat 1, penikmat, kemudian Bu Yanti, Kadep, Pak Joko, Pak Sekdep, Bu Dini, Bu Dwirantini, Bu Chandra, kemudian Prof. Retna, Bu Lili, Prof. Sari, Bu Retno, Prof. Retno, Bu Lili, terus Pak Budi senior,
Kemudian Bu Nur dan Bu Ririn. Ada tamu dari Direktorat Sarpras tadi, Pak Imron, J. Kemudian ada Pak Rafiq, matur nuwun rawuhnya, perwakilan dari tim Sarpras Universitas ini. J. Adik-adik dari BEM, PLM, HIMA, serta tamu-tamu yang lain yang tidak bisa saya sebutkan. Kemudian Bapak Ibu dosen, kemudian Bapak Ibu Tendi. Alhamdulillah pada kesempatan ini UNER FTMN bertepatan dengan acara Hari Pendidikan Nasional ya. FTMN mengadakan acara Disnatalis yang keempat. Acara ini adalah luar biasa karena pada beberapa tahun yang lalu yang seperti disampaikan Pak Dekan, bahwa kami belum mengadakan acara yang sifatnya mengumpulkan berbagai pimpinan, jajaran pimpinan, kemudian dari Bapak Ibu dosen, tendik dan mahasiswa. Pada tahun yang keempat ini alhamdulillah sudah lengkap perjalanan kami sebagai fakultas yang dari merekrut mahasiswa, menerima mahasiswa, berproses skripsi sampai kemudian meluluskan. Luar biasa sekali. Pada perjalanan saya di sini dari tahun 2021 adalah tahun keempat, di mana saya ditugaskan Direktorat SDM sebagai Kabak Tata Usaha di sini. Pada waktu itu saya berpikir sudah tiba waktunya saya minta promosi. Hanya memang penempatan saya tidak pernah disampaikan. Dan tetapi kami diberikan informasi bahwa akan ditaruh di fakultas C, di fakultasnya tidak disampaikan ya, di kampus C itu saja. Pada tahun pertama di 2021 struktural tendik itu hanya 2. Di dalam ceritanya di Direktorat SDM itu hanya ada 2. Saya disuruh merasakan sama Pak Warek bidang sumber daya itu bagaimana coba bekerja dengan 2 struktural. Saya cuma mikir struktural idealis di fakultas itu harusnya 4. Akhirnya akademik kemahasiswaan digabung. Itu saya masih bisa memahami karena memang itu pekerjaan yang linier dan ada sangkut pautnya. Tapi ketika sumber daya dan keuangan diminta digabung, itu kemudian saya merasakan ada hal yang ini pasti akan berbenturan. Dan saya harus merasakan itu selama 2 tahun. Ada beberapa temuan dari BPI dan berbagai macam hal, tapi sudah saya jalani saja perintah yang diberikan pimpinan dari UNER. Karena intinya ketika kita sudah diberikan amanah mau ditaruh di mana saja ya itu harus kita jalani. Bismillah, ternyata Pak Warek Ama kemudian menambahkan 1 Bu Nur. Dan ini adalah struktur yang paling ramping di seluruh fakultas di UNER, baik di kampus A, di kampus B, di kampus C. Dan pada tahun keempat, struktur tendik itu yang di sini adalah 1 kabak dan 3 kasubag. Dengan harapan struktur ini akan jadi percontohan untuk fakultas lain. Nah, jadi dengan struktur yang sangat ramping itu, mohon maaf Bapak Ibu, adik-adik mahasiswa terutama, apabila selama ini kami belum bisa memberikan layanan secara maksimal. Karena di dalam pola struktur itu yang ama, sebenarnya kalau dievaluasi juga akan ada sedikit hal yang sebenarnya kami paksakan di sini. Sehingga kemudian dibantu oleh Pak Dekan dan jajaran pimpinan dekanat, dibentuklah dosen tugas tambah yang akan mendampingi kami. Jadi apabila adik-adik nanti ada kegiatan yang sekiranya memerlukan fasilitas, kemudian kami pelayanan kurang cekatan ataupun hal-hal yang tidak memuaskan yang berdampak kepada aktivitas, mohon bersabar. Sudah kami berikan alurnya sehingga nanti beberapa perwakilan bisa berkoordinasi langsung dengan saya dan subbagian sarana prasarana.
Mohon maaf juga untuk Bapak Ibu dosen apabila mengajar ternyata pulpo kemudian sarana prasarana kelas yang belum lengkap. Kami memang sampai sekarang ini belum punya petugas kelas. Kami sudah menyampaikan ke Direktorat SDM, tetapi sampai sekarang juga belum ada tindakan sehingga terpaksa Bu Ririn memberikan piket atau kalau malam Mas Yunus yang menutup pintu. Dan insya Allah itu bisa dikomunikasikan juga dengan kami karena ada piket pagi yang ada di tempatnya Bu Ririn. Mohon maaf juga untuk teman-teman tendik, bila selama ini saya mungkin begitu cerewet ya, karena jumlah tendik kalau menurut peta jabatan yang diberikan Direktorat SDM itu masih kurang. Tetapi ya itu marwahnya adalah kami di sini diberikan struktur yang sangat ramping dan kami akan menjadi role model sebenarnya. Tetapi perlu diketahui bahwa kalau hanya sekedar role model tanpa diimbangi sumber daya yang kompeten juga agak susah. Karena itu beberapa tenaga kependidikan kami ada yang mungkin seperti Mas Akbar itu juga sekolah lagi dari D3 ke S1, kemudian masih ada yang SMA. Mas Dian insya Allah tahun ini bisa sekolah lagi dengan harapan supporting yang diberikan kepada Bapak Ibu stakeholder, baik dosen, kemudian adik-adik mahasiswa atau tamu-tamu yang lain dan sesama tendik bisa dimaksimalkan. Beberapa hal yang kami harapkan pada Disnatalis ini adalah ke depan FTMM ini adalah fakultas yang saya melihat sendiri di kantor pusat itu tidak kalah dengan fakultas lain. Kami di sini adalah urutan ke-15, tapi dalam keseharian kami diperlakukan seperti fakultas-fakultas yang lain, termasuk penanganan yang untuk tenaga kependidikan kami tidak diberikan keistimewaan dengan struktur yang hanya 3 orang untuk sebagiannya. Kami tetap diperlakukan sama. Kemudian untuk yang lain-lainnya kami juga harus mengikuti kegiatan-kegiatan yang diberikan di direktorat dengan tidak ada pengecualian. Itu terserah bagaimana kami bisa survive. Dan prestasi juga luar biasa. Prestasi yang luar biasa dari Bapak Ibu dosen yang relatif masih muda, kemudian adik-adik dari mahasiswa luar biasa sekali. Apresiasi dari pimpinan dari kantor pusat, biasanya kalau habis upacara tadi kan ada foto apa gitu, saya melihat Pak Rektor beserta Pak Warek dan sekretaris universitas itu memberikan ucapan itu ya, pertama melirik pasca sarjana ya, tapi kemudian tiba-tiba bisa bergabung dengan kami. Ada Pak Dekan juga, teman-teman Pak Dekan tadi membuat suasana itu menjadi teman-teman yang mewakili upacara itu jadi heboh, riuh, foto bersama Pak Rektor. Jadi kolaborasinya luar biasa, masalahnya juga sebenarnya luar biasa dari kepegawaian dan sebagainya. Tetapi ya itu adalah dinamika kami untuk bisa survive, untuk bisa bertahan. Dan setiap persoalan insya Allah ada solusinya. Matur nuwun Pak Dekan, Prof. Bu Nikma dengan segala kesabarannya untuk terus membimbing kami ketika ada banyak persoalan. Bapak Ibu dosen juga seperti itu, banyak memberikan masukan dan juga bantuan pada teman-teman tendik apabila terutama yang di lab ya, teman-teman lab mohon dimaklumi karena secara keilmuan juga mereka baru dan dari berbagai macam bidang ilmu yang tidak dari UNER, sehingga untuk menyesuaikan dengan UNER sendiri butuh waktu. Kebanyakan yang teknik adalah di luar dari UNER. Sebenarnya ceritanya sama dengan dosen, tapi mungkin ruang lingkup kami yang tidak begitu luas ya, jadi ruang lingkupnya masih ada tahapan sehingga permasalahan itu masih bisa kami handle sekarang. Dan buat adik-adik dari mahasiswa, mohon nanti kalau ada aktivitas-aktivitas
yang terkait dengan proker. Mohon untuk ruangan dan berbagai macam yang kaitannya dengan peng-SPJ-an mulai dilakukan proses koordinasi ya, nanti bisa dengan saya ataupun Bu Nur. Kemarin yang sudah ke tempat kami adalah EPOS. Agar apa? Di pertengahan tahun ini kami bisa mengecek serapannya, karena nampaknya perjalanannya ini sangat cepat sekali dan akan berbarengan juga dengan penerimaan mahasiswa baru. Nanti mohon kegiatannya timeline-nya ya, schedule-nya mohon dikomunikasikan biar kami bisa memberikan support sarana prasarana atau komunikasi di luar dari DKP. Baik, ini tampaknya Mbak Nancy sudah men-timer saya. Matur nuwun kesempatannya Pak Dekan, Prof. Retna dan Bu Nikma, dan Bapak Ibu sekalian. Semoga di Disnatalis yang keempat kita selalu FTMM ya, kita selalu diberikan kesehatan, kemudian kesabaran, menemani dan mengarahkan kami semua untuk lebih memberikan kontribusi nyata pada UNER dan negeri ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutannya Ibu Dwi. Selanjutnya adalah kata sambutan dari Presiden BEM FTMM 2024, Sukma Sekar Devita. Pada saudari Devita dipersilakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Sama yang terhormat Dekan FTMM Prof. Dwi, kemudian yang saya hormati jajaran Wadek, ada Prof. Dima, Prof. Retna, Pak Imron, kemudian jajaran kader teknik, Bu Yanti, ada jajaran KPS, dosen FTMM, dan pembina Ormawa, kemudian jajaran Kabak, Kasubag, dan Mas Mbak Tendi, dan tidak lupa tentu rekan-rekan mahasiswa yang saya cintai, baik dari rekan-rekan seperjuangan BEM FTMM maupun Ketua dan Wakil Ketua HIMA, BPH HIMA, BPH BSO Komunitas yang saya banggakan itu tadi. Nah, pertama mungkin saya ingin mengucapkan alhamdulillah selamat untuk Disnatalis FTMM yang keempat. Di tahun keempat FTMM ini saya merupakan mahasiswa angkatan ketiga gitu ya, tentunya yang awalnya sudah didahului oleh ya kakak-kakak tingkat yang kalau dari BEM ada Mas Akil, Mas Faras yang ya sudah banyak mengajari banyak hal lah ke saya gitu. Dan sudah alhamdulillah tadi seperti yang sudah disampaikan oleh Prof. Dwi juga bahwa ya mungkin awal-awal kita dari Ormawanya itu terbentuk BEM-nya terlebih dahulu. Kemudian alhamdulillah sekarang juga mulai dari Hima-Hima itu juga sudah settle, sudah terbentuk strukturnya, Kahimanya juga sudah bagus-bagus. Kemudian sekarang juga sudah banyak terbentuk komunitas-komunitas yang insya Allah dalam waktu dekat ini juga akan segera disahkan menjadi BSO gitu, oke. Mohon izin Prof. Oke. Dan ya dari BSO sendiri juga fokusnya ke lomba-lomba gitu dan mencetak prestasi sesuai tadi tagline-nya Prof. Dwi yang disampaikan ada kolaborasi dan prestasi. Dan kita juga alhamdulillah sudah punya alumni yang kemarin sudah dirayakan juga untuk kelulusannya melalui parade wisuda. Dan ya semuanya saya ingin mengucapkan rasa bangga saya kepada fakultas muda ini yang ya kalau saya lihat di IG Univ Erlangga itu termasuk bidang engineering dan teknologinya sudah masuk 5 besar nasional gitu di Indonesia. Nah itu sangat bangga lah ya, tentunya kita masih baru terbentuk tapi sudah
bagus gitu. Dan ya di tengah tantangan dan perubahan ini, semoga kita juga bisa terus mengedepankan kolaborasi di FTMM yang selama ini menjadi pegangan kita dalam berkegiatan gitu ya. Dan ya saya sebagai mahasiswa tentu sebagai seorang akademisi dan organisatoris juga berharap semuanya bisa berkolaborasi menjadi satu, bisa terus mencetak prestasi dan bisa berkontribusi positif bagi keilmuan dan ya teknologi yang berkelanjutan gitu. Dan ya fakultas ini menurut saya bukan hanya sekedar tempat untuk belajar, tapi untuk berkembang juga. Nah mungkin kalau ya kita belajar selama ini kuliah sehari-hari, bidang keilmuannya itu ditingkatkan, tapi tempat berkembangnya ya makanya saya joinnya di BEM gitu. Saya berkembang di tempat lain, di wadah lain yang bisa membentuk karakter dan jati diri saya itu sebetulnya seperti apa gitu. Makanya selama ini kan ada ya banyak yang mengatakan bahwa manfaatkan waktu saat kita menjadi mahasiswa itu sebaik mungkin, karena ya hal-hal yang mungkin kita dapatkan ketika kita menjadi mahasiswa itu nggak bisa kita dapatkan ketika nanti sudah lulus gitu. Jadi ya ini buat teman-teman mahasiswa juga sekalian, itu ya manfaatkan lah kalau kita udah jadi mahasiswa, dimanfaatkan waktunya sebaik mungkin, ikut apa-apa dan lain semua hal yang pengen dicoba itu bisa coba gitu. Dan ya harapannya lagi FTMM sebagai fakultas teknik tentunya itu bisa seimbang antara akademik dan non akademiknya gitu, baik ya akademik kita keilmuan maupun kegiatan organisasi mahasiswanya. Dan ya harapannya Bapak Ibu pimpinan, dosen, teknik itu bisa support kegiatan-kegiatan mahasiswa dan lebih dipermudah lagi terkait apa-apanya gitu. Nah kalau dalam bidang akademik itu mungkin juga bisa diperbanyak terkait ruang-ruang belajar mahasiswa, kemudian sarana prasarana yang dibutuhkan seperti lab yang mungkin saya sempat dengar ya dari teman-teman. Ya ada beberapa itu ada yang mungkin alat-alatnya ada yang rusak dan lain-lain gitu. Dan itu kan kalau sudah disediakan, sudah diberikan lagi, itu ya minta tolong buat kita bisa saling menjaga lah, baik dari mahasiswanya juga gitu. Kemudian ya kita sebagai mahasiswa itu kan kewajibannya belajar itu tadi, tapi juga berusaha mendukung cita-cita fakultas, misal dalam bentuk pencapaian prestasi seperti kemarin contohnya PKM itu dan lomba-lomba lainnya. Kami juga berusaha untuk support dalam bidang internasionalisasi, kemudian pengabdian masyarakat itu juga melalui ormawa, komunitas dan maupun individu mahasiswa sendiri gitu. Dan kalau tahun ini kami dari mahasiswa sendiri itu juga sedang berfokus dan berusaha pada visi untuk menyatukan FTMM gitu. Nah ini bisa disebut mungkin selama ini mendengarnya FTMM 1 gitu Prof. Dan ya rekan-rekan sekalian, jadi mohon bantuan juga baik kepada Bapak Ibu pimpinan, dosen dan Pusmat Teknik untuk bisa ikut serta dalam support proses kami ini itu. Dan mohon maaf juga kalau mungkin dari sisi mahasiswanya masih banyak-banyak salah dan kekurangannya gitu. Jadi ya mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan, dan mari kita jaga terus semangat kebersamaan dan kolaborasi yang telah menjadi ciri khas kita selama ini. Dan sekali lagi selamat Disnatalis FTMM yang keempat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. FTMM dulu ya. FTMM beraksi dengan kolaborasi. Kabinet Aksara 117 bersama satu arah. Hidup mahasiswa. Hidup mahasiswa. Hidup mahasiswa. Hidup mahasiswa. Hidup rakyat Indonesia. Hidup rakyat Indonesia.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Imron Mawardi, Wakil Dekan 2 Fakultas Teknologi Maju dan Multidisiplin. Selamat buat FTMM untuk Dies Natalis yang keempat. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, terutama sekali kepada pimpinan Universitas Airlangga atas supportnya sehingga FTMM bisa sampai pada titik ini. Titik di mana ini akan menjadi tonggak bagi FTMM karena ini adalah tahun pertama FTMM bisa meluluskan sarjana. Juga kepada para dosen, para staf FTMM yang telah bekerja keras dengan sumber daya terbatas, ya, tetapi bisa membawa FTMM menjadi fakultas yang bisa diandalkan. Terima kasih juga saya ucapkan kepada mahasiswa yang telah luar biasa, meski dari fakultas yang relatif baru, tetapi bisa mencetak prestasi-prestasi nasional maupun prestasi internasional. Ini tentu tidak mudah dan ini tentunya adalah semua merupakan kerja keras bersama baik pimpinan, dosen, staf, dan juga mahasiswa. Harapan ke depan tentunya FTMM ini bisa lebih berkontribusi, bisa menghasilkan sarjana yang memiliki kompetensi yang tinggi dan dibutuhkan oleh dunia industri maupun masyarakat, ya, dan dunia kerja, sehingga secara langsung maupun tidak langsung FTMM ini akan memiliki kontribusi yang besar terhadap bangsa ini. Selamat, ya, Dies Natalis FTMM yang keempat. Kolaborasi kompetensi FTMM untuk negeri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Tahta Amrillah, PhD. Saya dosen di Prodi Rekayasa Nanoteknologi, Fakultas Teknologi Maju dan Multidisiplin. Tidak terasa bahwa sekarang FTMM sudah berumur 4 tahun dan saya sangat senang sekali. Saya berharap FTMM lebih maju karena FTMM sendiri adalah fakultas yang membawa keilmuan yang cukup beragam yang disatukan menjadi satu sehingga dapat memberikan kontribusi yang luar biasa terhadap Indonesia pastinya dan UNER khususnya. Saya berharap FTMM lebih bisa berlari lagi seperti tahun-tahun sebelumnya dengan prestasi-prestasi yang sudah didapatkan. Dies Natalis FTMM yang keempat, kolaborasi kompetensi FTMM untuk negeri. Saya Prisma Wigantoro, dosen di Teknik Elektro FTMM Universitas Airlangga. Saya di sini selain berperan menjadi dosen, juga melakukan penelitian dan pengabdian masyarakat, terutama di bidang keilmuan saya, yaitu rekayasa energi terbarukan, termasuk juga sistem tertanam dan juga Internet of Things. Di FTMM sendiri, saya juga berperan sebagai pendiri dari Research Center of New and Renewable Energy Engineering, lalu juga sebagai pembina komunitas riset mahasiswa Imersi. Saya mengucapkan Dies Natalis FTMM keempat, kolaborasi kompetensi FTMM untuk negeri. Halo, saya Devi Ruhmana. Saya Dini. Saya Winda. Kami dari staf akademik dan kemahasiswaan FTMM mengucapkan Dies Natalis FTMM keempat. Semoga FTMM semakin maju dan terus berkarya, semakin berinovasi, semakin melahirkan mahasiswa yang berprestasi. Dies Natalis FTMM keempat, kolaborasi kompetensi FTMM untuk negeri. Salam hangat KM FTMM, UNER, dan masyarakat Indonesia. Saya Sukma Sekar Devita, Presiden BEM FTMM 2024, mahasiswa Teknologi Sains Data Angkatan 2021. Selamat Dies Natalis keempat untuk Fakultas Teknologi Maju dan Multidisiplin kebanggaan saya. Sebagai mahasiswa tahun ketiga dan angkatan kedua sejak FTMM ini berdiri, tentu telah banyak hal yang saya lalui. Dengan bertambahnya usia FTMM, semoga FTMM bisa terus menjadi pusat inovasi dan kolaborasi yang unggul, serta berkontribusi positif bagi kemajuan teknologi secara berkelanjutan. Semoga bisa terwujud fakultas teknik yang terus bersinergi dan mengedepankan iklim persaudaraan berpegang pada FTMM 1.
Disnatalis FTMM keempat, kolaborasi, kompetensi, FTMM untuk negeri. Hai, aku Sekar Rahima dari RN22. Aku Eriza Failaswan dari TE21. Kami dari Duta FTMM 2023 mengucapkan Disnatalis FTMM keempat. Semoga semakin jaya dalam kontribusinya terhadap kemajuan bangsa Indonesia. Semoga semakin maju dalam mengembangkan inovasi teknologi. Disnatalis FTMM keempat, kolaborasi, kompetensi, FTMM untuk negeri. Pro Angkatan 2021. Saat ini saya aktif sebagai Ketua Rasena Unair dan selamat Disnatalis FTMM yang keempat. Semoga FTMM terus mengembangkan inovasi-inovasi terbaiknya, mengeluarkan output-output yang diharapkan pada industri dan juga terus maju untuk FTMM. Disnatalis FTMM yang keempat, kolaborasi kompetensi FTMM untuk negeri. Hello, my name is Irfani. My name is Karis. And we're from Iris. Happy 4th anniversary FTMM. May our journey be filled with continuous innovation And leading the way in transformative technology. Disnatalis FTMM keempat, kolaborasi kompetensi FTMM untuk negeri. Halo, nama aku Ega. Di sini sebagai Ketua Komunitas Robotika Universitas Erlangga mengucapkan selamat Disnatalis FTMM keempat. Semoga nantinya FTMM mampu mewadahi komunitas-komunitas yang ada di fakultas tercinta ini sehingga tercapainya prestasi-prestasi yang lebih tinggi dan membanggakan. Disnatalis FTMM keempat, kolaborasi, kompetensi FTMM untuk negeri. Halo, aku Hana dari Teknik Industri Angkatan 2022 dan aku Dela dari TRKB Angkatan 2022. Kami dari IVOS. IVOS, ora meledos, ora atos, dor. Kami mengucapkan selamat Disnatalis untuk FTMM yang keempat. Semoga semangat kolaborasi, inovasi, dan akademik terus menjadi tonggak prestasi dan kebanggaan bagi Universitas Erlangga. Disnatalis FTMM keempat, kolaborasi, kompetensi, FTMM untuk negeri. Halo, saya Albert Rafael dari TRKB 2022. Saya sebagai Mawapres Universitas Erlangga 2024 mengucapkan Disnatalis FTMM keempat. Semoga FTMM terus semangat untuk membangun SDM unggul yang siap berkolaborasi di era revolusi Industri 4.0. Disnatalis FTMM, kolaborasi, kompetensi FTMM untuk negeri. Halo, saya Arya Dwi Setiawan, selaku General Manager Instrumentation and Energy Research Community, mengucapkan selamat Disnatalis keempat, Fakultas tercinta, Fakultas Teknologi Maju dan Multidisiplin. Semoga FTMM dapat lebih bermanfaat dan berkontribusi dalam pengembangan renewable energy di Indonesia. Disnatalis FTMM keempat, kolaborasi, kompetensi FTMM untuk negeri. Selamat Hari Pendidikan Nasional dan selamat Disnatalis FTMM keempat. FTMM, kolaborasi, prestasi, FTMM untuk negeri. Mari kita memposisikan diri dalam sikap doa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan wa. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Allah, ya Rabbana, segala puji bagimu ya Allah yang telah melimpahkan kepada kami kesehatan rohani dan jasmani sehingga kami dapat mensyukuri nikmat hidup kami. Pada pagi hari ini, kami berkumpul dalam rangka peringatan Disnatalis Fakultas Teknologi Maju dan Multidisiplin yang keempat. Seraya merendahkan hati dan diri di hadapan-Mu ya Allah, dan dengan penuh harapan kami memohon. Jadikanlah acara yang kami lakukan ini sebagai bentuk rasa syukur kami kepadamu atas karunia yang telah Kau limpahkan kepada kami. Ya Allah, ya Qadiyal Hajat, telah 4 tahun fakultas kami, yaitu Fakultas Teknologi Maju dan Multidisiplin berdiri. Telah begitu banyak perubahan dan kemudahan yang kami rasakan, sehingga kami menyadari
Apa yang kami dapatkan adalah anugerah sekaligus amanah yang Kau berikan pada kami. Untuk itu ya Allah, kabulkanlah segala apa yang FTMM cita-citakan. Jadikanlah fakultas kami fakultas yang terus berprestasi, berkontribusi, serta bermanfaat bagi nusa, bangsa, dan negara. Ya Allah, ya Ghaffar, Zat yang Maha Pengampun, ampunilah dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa para pemimpin dan pendahulu kami. Jadikanlah semua kegiatan dan aktivitas kami menjadi amal jariah dan ibadah kepadamu ya Allah. Rabbil firli waliwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma la sahlan illa ma ja'altahu sahlan wa anta ja'alul husna idza ji'ta sahlan. Allahumma ja'alni minan najidina fi imtihanina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah. Rabbana innaka jami'un nasa liyaumin la raiba fihi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Terima kasih kepada Saudari Fazila Naili Adiana diucapkan. Terima kasih. Acara selanjutnya yaitu adalah acara yang kita tunggu-tunggu, yaitu pemotongan tumpeng oleh Profesor Dr. Dwi Setiawan, SSI, MSI, APT, Profesor Retna Apsari, dan Dr. Nimatuz Zahro. Kami turut memanggil Bapak Tahta Amrilah, SSI, MSc, PhD sebagai perwakilan dosen, Finansi Intan Widriani SM selaku perwakilan Tendik, dan Akil Naufal Rizkullah sebagai perwakilan mahasiswa untuk menerima tumpeng. Kepada nama-nama yang disebutkan dipersilahkan. Kepada Profesor Dr. Dwi Setiawan, SSI, MSI, APT, kepada Profesor Retna Apsari, kepada Dr. Nimatuz Zahro, kepada Bapak Tahta Amrilah, SSI, MSc, PhD, kepada Finansi Intan Widriani SM, dan kepada Akil Naufal Rizkullah, dimohon untuk ke depan.
Tidak terasa kita telah berada di penghujung acara pada pagi hari ini, yaitu penutupan yang akan langsung disambung dengan ramah tamah. Kami selaku MC yang bertugas pamit undur diri dan memohon maaf apabila ada kesalahan, baik perkataan maupun perbuatan, baik disengaja maupun tidak disengaja. Dan kami ucapkan terima kasih kepada seluruh hadirin yang telah hadir pada acara pagi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maju ke depan, kita akan ada sesi foto bersama. Mohon maaf kepada para hadirin, dimohon duduk dan tenang karena kita akan ada sesi foto bersama. Hadirin diharap untuk berdiri.